snack yang akan dilakukan oleh Jokowi setelah tak lagi jadi presiden dan hubungan dengan PDIP tak lagi bisa diselamatkan. Oke. Nah, yang kedua, ini kan gayung bersambut ya dengan pernyataan Erlangga yang mengindikasikan bahwa kebersamaan, chemistry dan kedekatannya dengan Jokowi ini kan terbangun sejak lama. Ya. Bahkan dalam masa kampanye beberapa waktu yang lalu memang Golkar itu secara eksploratif menampilkan bagaimana success story dari Pak Jokowi yang dianggap sebagai presiden yang sudah sukses membangun bangsa dan negara ini, Hmm. infrastruktur terkait dengan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Dua variabel inilah yang kemudian belakangan itu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, yaitu Golkar ya. Kemudian publik bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar? Kenapa tidak dengan partai yang lain? Tentu bagi saya sederhana. Ini ada kalkulasi politik yang sedang dibayangkan. Kalau Pak Jokowi ingin terus memperpanjang napas kekuatan politiknya, tak ada cerita, tak ada kemudian pilihan lain selain memang menjadi bagian dari partai politik yang perolehan pileknya besar. Iya. Hmm. Apa Oke. jawabannya Golkar? Dalam pileg di 2024 ini, prosentase Golkar kan naik secara signifikan. Dia mungkin selisihnya dengan PDIP hanya 1%. Oleh karena itu, Golkar tentu sangat menggiurkan ya, Iya. terutama bagi Pak Jokowi, supaya pengaruh-pengaruh politiknya, supaya fatsun-fatsun politiknya di masa yang akan datang, itu tetap signifikan dan tetap kuat. Iya. Karena kalau Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden per 20 Oktober, maka pengaruh politiknya akan sirna. Betul. Tak lagi akan menjadi magnet, tak akan lagi menjadi tumpuan. Iya. Oleh karena itu, Golkarlah yang paling mungkin bisa dijadikan sebagai tempat bernaung dan bahkan mengendalikan partai ini untuk kepentingan politiknya jangka panjang. Iya. Apalagi Hmm. misalnya kita tahu bahwa wakil presiden adalah putra dari Pak Jokowi yang saya kira butuh juga support politik yang secara maksimal. Karena apapun judulnya, kalau wakil presiden tidak punya support partai politik yang signifikan, bukan hanya secara undang-undang dia ban serap, tapi secara kekuatan politik dia tidak akan punya bergen apapun, terutama Iya. bagi Prabowo Subianto dan Iya. partai koalisi yang lainnya. Inilah yang kemudian memunculkan satu analisa bahwa ini sebagai upaya Pak Jokowi untuk terus memperpanjang nafas kekuatan politiknya melalui partai besar, namanya Golkar. Karena Pak Jokowi Hmm. nggak mungkin ke PDIP lagi, karena Pak Jokowi nggak mungkin ke Gerindra, karena di situ ada Prabowo Subianto. Dan Hmm. nggak mungkin juga ke PSI yang belum tentu lolos ke Senayan. Senayan. Bahkan saya selalu mengatakan, kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan PSI, entah apapun posisinya, ibarat orang pakai baju, bajunya kekecilan, Iya. bajunya kesempitan. Tidak cocok untuk Pak Jokowi yang saya kira memang nama besarnya cukup menjulang. Presiden 2 periode, Gubernur Jakarta, dan mantan wali kota Solo 2 kali. Masa Hmm. iya bergabung dengan partai kecil yang sebenarnya secara pengaruh gitu ya, tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian membuat kenapa Golkar dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tentu dalam konteks ini ada mutual interesting yang kemudian membuat Pak Jokowi sebenarnya dalam banyak hal ditengarai dan diduga sangat Mhm. tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga besar golongan Golkar. karya. Iya. Nah, terkait dengan untuk menjadi keluarga besar golongan karya ini, skemanya sejauh yang saya lihat sampai dengan saat ini, Mas Adi, ada dua skemanya setidaknya. Yang pertama adalah skema menjadi ketua umum atau skema menjadi di bagian Dewan Pertimbangan. Nah, menurut analisis Mas Adi dan dengan berbagai pertimbangan, ADART partai, mana yang lebih memungkinkan dari dua skema ini, Mas? Ya dua-duanya sangat memungkinkan, semuanya sangat tergantung bagaimana Golkar, terutama pengurus-pengurus DPD tingkat 1 yang memiliki hak suara, hak politik untuk menentukan apakah ADART yang sudah lama dibangun ini, ADART yang sudah ditetapkan itu bisa diubah ataupun tidak. Kuncinya di situ. Kalau DPD-DPD tingkat 1 yang punya hak suara, hak pilih dan hak politik ini tidak mau mengubah ADART, maka siapapun itu tidak punya kesempatan untuk menjadi ketua umum ataupun menjadi yang lain di Golkar. Hmm. Itulah yang kemudian mengkonfirmasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri beberapa waktu yang lalu. Bahwa siapapun boleh menjadi ketua umum Golkar, asal dengan satu catatan, yaitu ADART-nya dirubah. Bagaimana cara mengubah ADART? Yaitu harus disetujui melalui pengurus-pengurus daerah. Hmm. Apa forum tertingginya? Adalah Munas, Musyawarah Hmm. Nasional. Per hari ini, saya belum pernah mendengar ada pengurus-pengurus daerah Golkar yang mencoba untuk ya, satu, untuk mensegerakan Munas,
yang kedua mengusulkan mengubah ADRT, dan yang ketiga mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum. Yang Belum, ada ya, belum. yang ada Pengamat politik Golkar, Demokrat, dan PAN wajar saja minta jatah menteri. Adi Prayitno tak wajar jika apa itu? Nah, pengamat politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan jika Partai Golongan Karya, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan lain sebagainya sangat wajar apabila meminta jatah menteri kepada Prabowo Subianto. Namun, jika terpilih jadi presiden ya, Golkar minta 5 menteri, wajar dong. Demokrat dan PAN 3, 4, 5 menteri juga wajar karena partai pengusung. Sebab mereka adalah partai pengusung untuk kubu 02, apalagi partai Gerindra sebagai partai pemenang. Ya, Gerindra sangat berhak mengambil jatah 5 menteri, bahkan sampai 10. Tak wajar menurut pengamat politik asal Madura itu jika bukan siapa-siapa diberikan jabatan menteri. Hal ini yang justru akan terlihat aneh. Gerindra ambil jatah 10 lebih menteri, wajar karena pemenang. Masih banyak bisa menteri kosong ya kan? Namanya pengusung, wajar minta jatah. Aneh kalau pemilu dikasih jatahin pungkasnya. Ya, yang kalah pemilu ya, dikasih jatah. Oke, teman-teman, situasi perpolitikan saat ini memang sangat rumit sekali ya. Sekarang kita lihat bagaimana diisukan Jokowi akan masuk di Golkar, dan Golkar juga melakukan perlawanan ya dengan ketegasan-ketegasan yang disampaikan oleh Pak Luhut misalnya, ya, bahwa jangan coba-coba orang luar mengatur-ngatur Golkar ya. Adi Prayitno usul parpol dibubarkan jika Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan ujung-ujung jadi ketua Golkar. Oh, kenapa ya? Nah, teman-teman, tentu ini adalah landasan ya. Presiden Joko Widodo diisukan akan segera masuk ke Partai Golkar. Isu tersebut berhembus kencang di jagat politik nasional lantaran Jokowi dianggap sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Apalagi Jokowi dianggap membutuhkan posisi politik ketika dia sudah purna tugas sebagai presiden. Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Parlementer Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, sebaliknya partai politik dibubarkan saja jika mudah diintervensi oleh pihak luar. Adi menyampaikan itu sangat mengomentari isu presiden ya, yang merupakan kader PDI Perjuangan akan masuk ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum di sana. Kita melihat Pak Jokowi ini kan wajah PDIP-nya nggak hilang sebenarnya, sekalipun ya sudah beda jalan, tapi kemudian pindah ke Golkar jadi ketum. Waduh, bagi saya rumit ya membayangkan politik di negara ini, kata Adi. Kalau bisa memang partai politik dibubarkan saja, kalau begitu gampang diintervensi dan dimasuki dengan cara-cara yang tidak elegan. Adi berpendapat isu Presiden Jokowi bergabung dan menjadi ketua umum Partai Golkar adalah hal yang berpeluang terjadi jika Musyawarah Nasional Munas Partai berlambang pohon beringin itu digelar sebelum Oktober 2024. Sebab menurutnya Jokowi butuh kendaraan atau partai politik untuk tetap bisa menggenggam kekuasaan. Jokowi sekalipun tidak jadi presiden, tapi pengaruh dan kekuasaan politiknya ini akan terus didengar dan bahkan bisa mempengaruhi keputusan politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Satu-satunya adalah Jokowi tentu menjadi bagian dari partai politik besar, dan itu adalah Golkar. Ya. Di sisi lain tentu PDI Perjuangan saya kira sudah lama wassalam meninggalkan. Karena memang keputusan politik Jokowi, sikap politik Jokowi berbeda secara diametral dengan PDI Perjuangan. Ini yang menurut saya orang melihat kenapa Pak Jokowi dengan ketum Golkar adalah satu-satunya cara supaya Jokowi kekuasaan politiknya berpengaruh
politiknya kuat hanya dengan jadi ketua umum partai besar, ya. Apalagi nanti di parlemen kalau Golkar menjadi pemenang, maka mereka akan menjadi pengambil keputusan, ya. Kalau dengan PSI, saya kira segera ibarat orang pakai bajunya kekecilan gitu, belum tentu lolos parlemen kan. Apalagi Golkar saat ini suaranya 16% ya. Saya kira semua orang akan ngiler untuk menjadi bagian dari Golkar. Ya, kekuasaan itu sangat manis sekali ya. Orang nggak mau turun, orang pengen tetap ada di situ. Dan itu menjadi sebuah persoalan ya. Ketua umum Partai Golkar pun yaitu Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi memang sudah rapat dengan partai yang dipimpinnya. Hal tersebut disampaikan Airlangga ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi yang bakal merapat ke Golkar. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Kita, ya, Airlangga disambut tawa petinggi Golkar lainnya saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat dan kader Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Ya, Airlangga menjelaskan kedekatan tersebut terlihat dari iklan-iklan partai yang identik dengan warna kuning itu bersama dengan Jokowi. Oke, teman-teman, jadi bagaimana teman-teman menanggapi suasana perpolitikan ini? Silakan tulis di kolom komentar ya yang tersedia di bawah ini. Memang makin seru politik kita, makin memanas dan kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Apakah ada kemajuan untuk bangsa ini atau justru mengalami mundurnya sebuah demokrasi karena sudah dimulai dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan atau meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.